7 cara mengelola keuangan pribadi agar gaji nggak habis di tengah bulan. Setiap awal bulan, semangat menyambut gaji seringkali tinggi. Namun yang menyedihkan, baru pertengahan bulan, saldo rekening sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Situasi ini bukan hanya dialami oleh mereka yang berpenghasilan kecil, tapi juga sering terjadi pada mereka dengan gaji yang cukup besar. Artinya, permasalahannya bukan sekadar soal jumlah uang, melainkan cara mengelola keuangan itu sendiri. Lalu, bagaimana cara agar gaji tidak cepat habis? Berikut ini 7 cara mengelola keuangan pribadi agar gaji tetap aman hingga akhir bulan. Buat anggaran bulanan yang realistis. Langkah pertama yang paling penting adalah membuat anggaran bulanan. Tentukan pengeluaran tetap seperti biaya makan, transportasi, sewa, cicilan, dan lainnya. Sisihkan juga dana untuk tabungan dan kebutuhan tak terduga. Dengan anggaran yang realistis, kamu bisa lebih sadar dalam mengontrol pengeluaran harian. Wantnoyon. Gunakan metode seperti Libuepui Stratego 20, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Disiplin terhadap anggaran ini adalah kunci sukses dalam mengelola keuangan. Tips tambahan. Jika kamu kesulitan menyusun anggaran, kamu bisa mulai dengan menganalisis pengeluaran bulan lalu. Lalu kategorikan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang bisa dipangkas. Plus 2. Pisahkan rekening untuk kebutuhan. Berbeda satu rekening untuk semua kebutuhan sering membuat kita kebingungan melacak pengeluaran. Solusinya, gunakan beberapa rekening terpisah. Satu untuk kebutuhan harian, satu untuk tabungan, dan satu lagi untuk dana darurat atau investasi. Dengan cara ini, kamu tidak tergoda untuk mengutak-atik dana yang seharusnya disimpan. Selain itu, hal ini membantu memvisualisasikan batasan keuanganmu. Tips tambahan, beberapa bank digital kini menawarkan fitur dompet atau kantong terpisah dalam satu akun yang memudahkan kamu mengalokasikan uang tanpa harus membuka banyak rekening, gigs. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Kebiasaan mencatat pengeluaran sangat membantu untuk mengetahui kemana uangmu pergi setiap bulannya. Terkadang, pengeluaran kecil seperti jajan kopi, cemilan, atau ongkir bisa menumpuk tanpa disadari. Kamu bisa menggunakan aplikasi keuangan di smartphone atau mencatat manual di buku. Setelah 1 bulan, evaluasi catatan itu untuk melihat pengeluaran mana yang bisa dikurangi. Tips tambahan, gunakan aplikasi seperti Money Lover, Spendy, atau Dompetku yang bisa otomatis mencatat pengeluaran dari transaksi digital. Keempat, kurangi gaya hidup. Konsumtif godaan belanja online, nongkrong tiap akhir pekan, atau mengikuti tren gadget terbaru memang sulit ditolak. Tapi gaya hidup konsumtif seperti ini bisa membuat keuanganmu bocor halus. Mulailah belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tanyakan pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu. Apakah ini benar-benar saya butuhkan? Atau apakah saya akan menyesal membelinya nanti? Tips tambahan. Terapkan metode 30 hari. Tunda pembelian barang yang bukan kebutuhan selama 30 hari. Jika setelah itu kamu masih merasa butuh, barulah pertimbangkan untuk membeli. Lesotupo. Sisihkan tabungan di awal, bukan di akhir. Banyak orang menabung dari sisa pengeluaran bulanan. Sayangnya, cara ini sering gagal karena sisa uang di akhir bulan biasanya sedikit atau bahkan tidak ada. Coba balik polanya. Segera sisihkan tabungan di awal saat gajian. Misalnya, tentukan 10-20% dari gaji, langsung masuk ke rekening tabungan otomatis. Ini akan melatih kebiasaan menabung dan membantumu membangun dana darurat atau investasi masa depan. Tips tambahan. Aktifkan fitur auto debit dari rekening utama ke rekening tabungan setiap tanggal gajian. Jadi, tabungan tetap jalan, walau kamu lupa pacen naum pian. Hindari utang konsumtif. Utang bukan hal yang salah jika digunakan untuk hal produktif, seperti modal usaha atau pendidikan. Tapi utang konsumtif, seperti untuk beli barang mewah, jalan-jalan, atau lifestyle berlebihan, bisa jadi jebakan finansial. Sebelum berutang, pikirkan baik-baik. Apakah utang ini akan menambah aset
atau hanya menambah beban bulanan? Kalau jawabannya, C. Beban, sebaiknya hindari. Tips tambahan. Jika terlanjur memiliki utang konsumtif, buat rencana pelunasan bertahap dengan prioritas pada utang berbunga tinggi terlebih dahulu. Metode debt snowball atau avalanche. Shared Bureau. Evaluasi keuangan. Setiap bulan pengelolaan. Keuangan bukan pekerjaan satu kali. Kamu perlu rutin mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran tiap bulan. Dengan evaluasi ini, kamu bisa mengetahui apakah target keuangan tercapai, mana yang perlu diperbaiki, dan apakah ada kebocoran pengeluaran yang harus ditutup. Jangan ragu untuk menyesuaikan anggaran jika ada perubahan kondisi, misalnya naik gaji, pindah tempat tinggal, atau pengeluaran tak terduga. Tips tambahan. Buat sesi evaluasi pribadi setiap akhir bulan, cukup 30 menit saja, sambil mencatat catatan keuangan di jurnal atau aplikasi. Penutup mengelola keuangan pribadi memang butuh kedisiplinan dan kebiasaan yang konsisten. Tapi hasilnya akan sangat terasa. Hidup jadi lebih tenang, tidak stres tiap akhir bulan, dan pelan-pelan kamu bisa mencapai tujuan finansial seperti beli rumah, liburan impian, atau pensiun dini. Ingat, bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa cerdas kamu mengaturnya. Yuk, mulai kelola keuanganmu dari sekarang. Bonus, 3 aplikasi keuangan terbaik yang bisa bantu atur uangmu. 1. Money Lover, cocok untuk pemula, tampilannya intuitif, bisa mengatur anggaran, utang, hingga tujuan menabung. Platre Dues, WNAB, You Need a Budget. Fokus pada budgeting berbasis prinsip, bahwa setiap uang punya tugas, cocok untuk pengguna serius, narsisiste. Tro, Spende, terintegrasi dengan akun bank, dan bisa mencatat pengeluaran otomatis. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi ini, proses mencatat dan mengelola uang jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.